Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita di sini yang tidak lama, sekitar 5 menit kurang lebih, yang mana hal ini merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Allah Subhanahu wa taala itu satu, tidak berbilang. Agama Allah Subhanahu wa taala ialah satu dan tidak berbilang, yang mana jalannya itu ialah dengan cara menuntut ilmu. Kalau seseorang sudah tidak mau menuntut ilmu, sudah merasa cukup terhadap hidayah yang dia kira itu mencukupi dirinya, menyelamatkan dari api neraka, tetapi dia tidak belajar, dia tidak memahami dengan benar, dia tidak berusaha untuk memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan Nabi Muhammad SAW sabdakan, maka ini kurang. Orang itu harus bersungguh-sungguh dia di dalam menuntut ilmu, dikerahkan seluruh pikirannya, dikerahkan seluruh tubuhnya. Bahkan kalau kita lihat ya, guru-guru kita yang terlebih dahulu mereka berdakwah, mereka mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki, baik itu dirinya sendiri, waktunya, hartanya, bahkan keluarganya pun dikorbankan demi mendakwahkan agama yang mulia ini. Maka pertanyaannya kembali kepada diri kita, apa yang sudah kita korbankan untuk diri kita sendiri minimal? Apa yang kita korbankan? Apa kita sudah mengorbankan waktu kita untuk senantiasa minimal 1 pekan 1 kali? Itu sangat minimal sekali. Nabi SAW beliau sebagai, ya kalau bahasa kita, presiden tertinggi dari kaum muslimin, ya, istrinya lebih dari 4. Ya, kita istrinya baru berapa? 1. Ya. Anak berapa balik? Ya. Nabi, para sahabat mengelilingi Nabi SAW, tapi beliau masih sempat untuk belajar dari siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Bahkan di akhir hayat Nabi SAW menyetorkan hafalan selama 2 kali. Al-Quran itu disetorin 2 kali oleh Nabi kepada malaikat Jibril. Kita baru sedikit ininya, istilahnya ya, istri baru 1, anak paling beberapa, ya, kekayaan juga nggak seberapa. Nabi sudah menaklukkan, ya, Mekah, dan setelahnya para sahabat melanjutkan, tapi beliau masih sempat belajar. Maka bagaimana dengan kita? Ini selevel Nabi, terus kita mau berleha-leha, bersantai-santai di dalam belajar, maka tidak layak jemaah, sangat tidak layak. Ketika kita yang cinta kepada Nabi, mengikrarkan kecintaan kita kepada Nabi, tapi kita tidak mau belajar, kita tidak mau duduk, tidak mau memahami seminimal-minimal, karena untuk menghafal itu kelebihan, ya, kelebihan.
Ketika dia bisa memahami dengan benar, maka insya Allah Allah akan bukakan keberkahan. Kita duduk di sini bukan mencari kebanggaan, tapi kita duduk di sini mencari rahmat Allah, mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dan yang akan kita pelajari insya Allah. Bapak-bapak dari Ibu subhanahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya saya pilih dari kitab Qawaidul Arba. Qawaidul Arba. Ya kalau misalkan sudah, misalkan ada yang mau ini, misalkan bisa difotokopi atau gimana, sudah ada terjemahannya ya? Sudah ada terjemahan. Dan ini risalah sangat singkat sekali. Cuma ada 7 halaman sama muqaddimah dari beliau. Ya mudah-mudahan ini beberapa kali pertemuan bisa habis, insya Allah. Kenapa saya memilih kitab Qawaidul Arba? Saya sebutkan di sini sebab saya memilih buku ini. Yang pertama ialah berlandaskan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 79. Berdasarkan surat Ali Imran ayat 79 ya. Ali Imran setelah surat apa Bapak Ibu? Setelah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka nabi basyari ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah, tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah, walakin kunu rabbaniyyun aw rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu tidaklah pantas bagi seorang, yakni seorang rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan hukum serta kenabian. Kemudian Nabi ini mengatakan kepada manusia, hendaknya kalian menjadi hamba-hambaku dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jadilah kalian rabbaniyin. Nah, kata-kata rabbaniyin nanti kita akan bahas. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, disebabkan apa yang kalian ajarkan dari Alkitab, ya, dan apa-apa yang kalian pelajari, yang kalian ajarkan dan apa yang kalian pelajari. Sini Allah menyebutkan mengajarkan dan mempelajari. Tidak lepas kaum muslimin itu dari yang namanya mempelajari dan belajar, mengajarkan dan belajar. Yang tidak cukup orang ngajar aja tapi nggak pernah belajar. Seorang ustadz lebih butuh untuk belajar, lebih butuh untuk baca kitab. Bagaimana dia mau menyampaikan tapi tidak pernah belajar, apalagi tidak bisa baca bahasa Arab? Ini nggak bisa seperti ini dakwah. Dakwah itu bukan main-main. Dakwah itu mencakup agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan larangan yang terbesar ketika orang itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Tidaklah pantas bagi seorang rasul, yakni rasul dakwanya, yaitu agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nggak ada seorang nabi yang mengatakan jadilah hamba bagi saya. Baik itu Nabi Isa, baik itu Nabi Musa, kemudian Uzair, orang-orang soleh setelah para nabi. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tidak ada yang mengatakan sembahlah saya. Dan inilah dakwah para rasul, Bapak Ibu. Tidak mengajak untuk menyembah dirinya, tidak mengajak kepada dirinya, akan tetapi dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seorang dai yang mengajak kepada golongan tertentu, kepada selain dari Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah ada sesuatu di dalam dakwahnya yang tidak beres. Pasti itu. Akan tetapi jadilah kalian rabbaniyin. Nah, kata rabbaniyin saya bawakan dari kitab Sahih Bukhari, ya, bisa dilihat nanti Sahih Bukharinya. Dikatakan dan dibawakan oleh al-Imam di sana, wa yuqal ar-rabbani alladhi yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibari. Ya, jadi rabbani ialah apa? Orang yang mengajarkan manusia, dengan ilmu-ilmu yang mudah, dan ringkas. Sebelum ilmu-ilmu yang pelik, sebelum ilmu yang butuh kepada pemikiran yang lebih. Ya, kalau bahasa kita ilmu yang sulit,
yang tingkatnya itu berbeda. Nah, ini namanya Robbani, yaitu orang yang mengajarkan ilmu yang mudah, ringkas, simpel, sebelum dia mengajarkan manusia tentang ilmu-ilmu yang pelik, yang sulit. Nah, ini Robbani. Sama seperti ini, kitab ini ringkas, 7 halaman. Yang mudah-mudahan bisa beres ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan kaum muslimin memahaminya. Memudahkan kaum muslimin untuk memahaminya, yakni memahami pelajaran maksudnya. Jadi di sini Anda nukil perkataan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari dalam bab yang sama, yaitu babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab ke-10. Ya, nanti kalau di kitab Fathul Barinya bisa dibuka. Imam Ibnu Hajar mengatakan, waman, ya ketika menjelaskan, ya beliau membawakan sighah ta'liq. Al-Imam Al-Bukhari membawakan sighah ta'liq, itu tidak membawakan sanadnya, langsung waman salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Langsung, siapa yang belajar menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, kata beliau apa? Fihi bisyaratun bitashilil ilmi an talibihi lianna talabahu min at-turqil musilati ila jannah. Maka di dalam hadis ini ada kabar gembira agar seseorang itu memudahkan pelajarnya, ya, orang yang belajar kepadanya itu apa? Supaya mudah, karena menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Ketika seseorang memudahkan di dalam pengajaran, di dalam pelajaran, agar madaunya, agar jamaahnya itu mudah paham, berarti dia telah memudahkan orang lain menuju jalan menuju surga. Ini yang keberapa? Yang kedua. Dan yang ketiga itu, ya, yang ketiga itu untuk, ya, karena kitab ini mengandung perkara-perkara yang dialami kaum muslimin pada zaman sekarang. Itu sudah kejadian dan kita butuh kepada obatnya. Kita butuh kepada penyelesaiannya seperti apa itu. Nah, ini yang ketiga. Sebenarnya ada beberapa sebab untuk memilih kenapa kitab ini yang akan dibahas, ya, karena ada kitab lain seperti ini kan matan. Seperti misalkan sempat saya pikir Situ Duror oleh Syekh Al-Ramadhani Al-Jazairi. Cuma saya lihat kepanjangan, ya udah saya mudah aja supaya mudah dipahami. Nah, ya mungkin nanti kapan-kapan kita bahas. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung baca saja. Al-Qawaid. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-qawaidul arba'. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim rabbal 'arsyil 'azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza batuliya sabar wa idza annaba istaghfar fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Baik, kita baca mukadimah dari beliau. Qawaid al-arba' itu kaidah, 4 kaidah, ya, 4 kaidah di dalam memahami tauhid di sini. 4 kaidah di dalam memahami tauhid. Maksudnya tauhid dan syirik. Memahami tauhid dan syirik. Berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya, beliau kitab Syekh Muhammad ini mubarak. Ketika kitab-kitab yang beliau tulis itu berkaitan tentang kejadian-kejadian yang dialami di masyarakatnya. Kejadian-kejadian ini belum lama, ya, berapa ratus tahun dari kita, dari itu sangat bermanfaat dan dikaji ulang terus menerus. Seperti Syekh bin Baz
rahimahullah. Syekh bin Baz memiliki syarah kitab ini dan diajarkan berulang-ulang di Arab Saudi. Ini orang Arabnya langsung Pak, belajar diulang-ulang ini Qaidul Arba'in. Ya kalau beliau mungkin 10 kali, kalau kita 20 kali. Orang Arabnya langsung diulang-ulang belajar. Ya misalkan beliau mengulang 10 kali, kita 20 kali nanti diulang-ulang. Ya, kita tidak pernah bosan yang namanya ilmu. Ilmu itu semakin dibaca, semakin terlihat faedah dari kitab tersebut. Ya. Makanya kalau kita sudah selesai membaca satu kitab, kita murojaah lagi, nanti biar lebih manfaat. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memohon kepada Allah Al-Karim yang Maha Dermawan, Rabb Arsy yang Maha Agung, agar menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau itu ya jadi ditolong oleh Allah, jadi diawasi oleh Allah, ya an yatawallaka, yakni apa? Ya penolong, ya wali. Kita menjadikan Allah sebagai wali, yakni Allah sebagai penolong kaum muslimin, Allah sebagai pelindung kaum muslimin, itu maksudnya wali. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, dan menjadikan dan agar menjadikan engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Nanti kita akan syarah sedikit saja masalah ini. Dan agar menjadikan engkau itu orang-orang yang apabila diberikan pemberian itu bersyukur, dan apabila diuji dengan suatu musibah maka dia bersabar, dan apabila melakukan dosa maka dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 3 hal ini merupakan pokok dari kebahagiaan. Nanti kita jelasin sedikit-sedikit. Aku memohon kepada Allah dengan ya yang Maha Dermawan, serta Allah adalah Rabbul Arsyil Azim. Di sini beliau menyebutkan Rabbul atau Rabbal Arsyil Azim. Rabb yang memiliki, yang mengatur, yang menciptakan, itu Arsy. Ya Arsy ini apa? Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Al-Azim ini sifat. Ya, baik. Sifat bagi Allah pun Al-Azim. Dan sifat Arsy itu juga agung. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman Rabbul Arsyil Karim, yaitu Al-Karim. Ya, sifat dari Al-Arsy itu. Jadi sifat Al-Arsy itu ada berapa? Ada 2. Nah, di sini musannif meminta kepada Allah ya agar menjadikan bagi kita itu penolong. Kalau Allah sudah menolong kita, maka tidak ada orang yang dapat memberikan mudarat kepada kita. Kita tidak usah takut Bapak Ibu. Kalau kita sudah berada di jalan yang benar, kita mengamalkan baik itu akidah, akhlak dan seterusnya, jangan kita takut. Tentu untuk kita muamalah yang baik sangat dibutuhkan. Politik syariah di dalam kita berdakwah itu sangat dibutuhkan. Tidak bisa asal-asalan. Kita lihat kondisi masyarakat kita berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, misalnya Bekasi sama Jakarta adatnya beda. Bekasi sama Bogor beda adatnya. Penanganannya juga sama atau beda? Bapak Ibu, beda. Tidak bisa disamakan. Dan orang yang meneliti keadaan itu, dia yang bisa menghukumi bagaimana cara bermuamalah dengan orang-orang sekitar. Dan ini fikih dakwah. Wa naj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan menjadikan engkau itu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Sama seperti perkataannya siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surat Maryam. Ya weh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Ada yang tahu? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ayat ini ketika masih kecil Nabi Isa alaihi salatu wasallam, ya namanya bayi, bisa berbicara atau tidak? Tidak. Nah, ini menunjukkan mukjizat siapa? Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Dan bahkan waktu kecil saja dalam masa mukjizat ini beliau mengikrarkan dakwah tauhid kepada orang-orang siapa? Bani Israil. Dan ini bantahan pula bagi orang-orang yang mengatakan mereka itu pengikut Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Kenapa mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Nabi Isa semenjak fil mahdi
yaitu yang masih bayi itu bisa berbicara. Kenapa kok mereka menyebutkan Allah padahal dakwah Nabi Isa dari awal sampai akhir itu apa? Tauhid. Tidak pernah mengajarkan jadikan aku sebagai Tuhan, jadikan Maryam sebagai Tuhan. Dan ini tidak benar. Surat Maryam ayat 31. Kemudian tentang perkataan ini wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta dibawakan pula oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Risalatu Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwani. Pesan Ibnu Qayyim kepada salah satu temannya, saudaranya. Ya, beliau ketika menjelaskan ayat ini apa? Yakni mu'alliman lil khair, mengajarkan kebaikan. Yakni maksudnya apa? Keberkahan di dalam ayat tadi dalam surat Maryam, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah menjadikan aku itu diberkahi dimanapun aku berada. Yakni apa? Mengajarkan kebaikan dimanapun kita berada. Bapak ibu-ibu, coba kita berusaha, ada kita berarti ada manfaat di dalamnya. Tentu ini disesuaikan, ya. Kalau dia seorang ustadz, ada dia posisinya menyampaikan, berdakwah. Kalau dia jamaah, ikhwan, ya, sesuai dengan ilmunya, disampaikan kebaikan, dia sampaikan ya amar ma'ruf nahi munkar. Dia ajarkan manusia itu apa? Kebaikan sekecil apapun. Dilihat ada anak kecil makan tangan kiri, bilang nak jangan makan tangan kiri. Ya, siapapun itu, tentu dengan cara akhlak yang baik. Dan keberkahan di sini berarti apa? Mengajarkan kebaikan. Coba kita dimanapun kita berada, baik itu di sekolahan atau apa, ya tentu muamalah yang baik ini sangat dibutuhkan bagi kita Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar kamu harus begini, kamu tidak boleh begini, tapi bagaimana cara nasihat itu bisa masuk ke dalam hati seseorang. Itu dengan cara kita tadi. Ketika kita misalkan kita di Bekasi, kita fokus. Kita tahu kan cara bermuamalah mereka seperti apa. Sedikit-sedikit kita sampaikan. Mungkin dia suka diberikan hadiah, kita kasih hadiah. Kita jangan pelit. Kita jangan pelit. Bagi diri sendiri nggak boleh pelit. Bagi orang lain juga tidak boleh pelit. Ya. Istri butuh apa memang sudah kewajiban berikan. Kita ada keuangan tentu ya. Kalau orang uangnya pas-pasan misalkan, ya jangan maksain. Ini disesuaikan dengan kadar-kadarnya. Ya, kita harus bisa memilah dan memilih, dan kita harus bisa membedakan. Kita tidak bisa menghukumi satu dengan yang lain. Secara umum iya, tapi secara tafsil tidak. Wa ja'alaka mubarakan aina ma kunta, dan Allah menjadikan engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Kemudian ini apa? 3 pokok kebahagiaan. 3 pokok kebahagiaan. Yang pertama apa? Apabila diberikan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila diberikan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila dia diuji dengan suatu musibah, dia bersabar. Dan yang ketiga, apabila dia melakukan dosa, maaf, nggak apa-apa ibu, ya, terlalu cepat. Apabila yang pertama ya, apabila dia diberikan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Yang kedua, apabila dia diuji dengan suatu musibah, dia bersabar. Yang berapa? 2. Yang ketiga, dan apabila dia berdosa, dia melakukan suatu dosa, maka dia meminta ampun. Nah, ini faedah yang sangat besar. Fa inna haula'i thalath anwa'us sa'adah. Karena yang 3 hal itu merupakan pokok inti dari kebahagiaan. Ya, bukan berarti, lihat di sini kata beliau, menarik. Ya, beliau tidak menyebutkan harta, beliau tidak menyebutkan jabatan, beliau tidak menyebutkan istri atau suami yang ganteng dan cantik. Tapi beliau menyebutkan apa? Apabila dia diberikan sesuatu, dia bersyukur. Apabila dia diberikan musibah, dia bersabar. Dan apabila dia melakukan dosa, maka dia langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Bapak-bapak, ya, kita rata-rata umumnya orang kita, ya, kalau dikasih harta
Ya, yang nampak nih masalah dunia, ya, walaupun memang itu pemberian dari Allah, tapi pemberian yang terbesar itu apa? Kita paham agama. Kita dikasih 1 juta, 2 juta, 10 juta, senangnya minta ampun, gak pernah lupa sama orang yang ngasih. Ya, tapi giliran kita belajar duduk sekali, misalkan 45 menit ini, perasaan senang, perasaan gembira atas ilmu yang kita raih itu kurang. Dan ini ada sesuatu pasti. Kenapa kok bisa kita lebih menyenangi sesuatu yang bersifatnya dunia dibandingkan akhirat? Dan Allah mencela hal ini. Ya'lamuna zahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka lebih mengetahui perkara-perkara dunia, sedangkan perkara akhirat mereka apa? Lalai. Sama tadi. Ya, orang lebih senang mendapatkan uang 10 juta dibandingkan dia ikut kajian 45 menit sambil mencatat, menghafal dan seterusnya. Ini kemunduran ikhwan. Bapak-bapak semoga yang dari Biblia semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tugasnya apa? Bagaimana cara kita menumbuhkan kebahagiaan ketika kita menuntut ilmu. Dan ini kurang. Kajian sudah banyak, cuma ruh dari menuntut ilmu itu kurang. Dari mana? Kita bisa lihat, perhatikan. Keseriusan kita di dalam belajar itu adalah ruh menuntut ilmu. Tadi di awal sudah saya sampaikan, asatidzah kita, mereka mengorbankan apa yang ada dalam diri mereka. Hatta anak-anaknya, istrinya dikorbankan waktunya. Waktu buat jalan dikorbankan buat belajar. Waktu buat jalan-jalan dikorbankan buat berdakwah. Apa yang kita korbankan sekarang? Itu 3 pokok dari kebahagiaan. Apa dalilnya? Dalilnya itu yang pertama riwayat Imam Muslim, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Ad-Darimi dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Walaysa dzalika li ahadin illa al-mu'min illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau takjub, ajaban, ajib. Kaum muslimin itu ajib perkaranya. Kenapa? Kok bisa Nabi takjub dengan perkaranya kaum muslimin? Dijelaskan. Sesungguhnya seluruh perkara orang-orang beriman itu baik. Perkara seluruh kaum muslimin itu apa? Baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak didapat melainkan hanya orang-orang yang beriman. Jadi syarat untuk mendapatkan kebaikan itu apa? Iman. Keimanan adalah jalan menuju kebahagiaan. Ya. Kalau orang sudah, misalkan dia kaum muslimin tapi dia lemas, hawanya tuh nggak ada semangat, belajar hidup kurang semangat, ya berarti kurang belajar. Belajar. Dia harus dicas, ibarat HP lah, HP udah jadul, ya HP keluaran tahun 2000 misalkan, masih dipakai sampai sekarang, tidak pernah dibenerin. Ya, apalagi hardware sama software yang misalkan udah ketinggalan zaman, ya nggak bisa mengikuti perkembangan. Ya sama kayak kita juga. Ya, kita ketika tidak mencas ya keimanan kita, tidak menambahkan keimanan kita, tenggelam kita di dalam kenikmatan duniawi. Kenikmatan tenggelam kita di dalam apa? Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Sedangkan tiap hari kita pasti menemukan suatu masalah. Itu yang akan membedakan nanti kaum muslimin dan yang lainnya. Bagaimana cara dia menghadapi hal tersebut? Bagaimana, pertanyaan lagi muncul ketika hal tersebut ada. Apa solusinya biar orang itu lepas dari masalah? Dengan cara belajar. Makanya kalau orang ingin melepaskan dirinya dari permasalahan, maka dia wajib belajar. Tapi pertanyaan lagi, apakah orang-orang kita sudah banyak yang belajar? Nah, itu pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi muncul dari hal itu. Orang-orang yang sudah belajar, apakah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ibu-ibu tunduk kepalanya, betul mendengarkan. Kadang kita apa? Suka mainan HP, karena kalau kajian, anak perhatikan sebagian kawan-kawan
Minat HP sambil buka Facebook, Ustaznya nyampein, Ustaz hibah dia nyampein. Nah, lihat sendiri langsung, udah buka HP ya. Gimana kita? Kita ingin kebaikan, tapi kita belum mempraktekkannya di dalam diri sendiri. Sama seperti kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita mengatakan, nak, sholat pada waktunya, tapi kita sholat masih belentang-belentong. Ini PR buat saya sendiri sebenarnya, dan yang lainnya, jemaah sekalian. Ya. Kita tidak ustadznya dan juga jamaahnya semua berusaha untuk memperbaiki keimanan. Nah itu, jadi perkara orang-orang yang beriman itu baik. Apabila dia ditimpa kebaikan, kesenangan, maka dia bersyukur kata Nabi itu. Ya, keadaan ya nanti kita jelaskan. Fakana khairan lah, dan hal itu adalah kebaikan. Ketika orang diberikan sesuatu, kemudian dia bersyukur, maka itu kebaikan. Dan apabila dia ditimpa keburukan dan dia bersabar, maka hal itu baik baginya. Lihat, keadaan kaum muslimin tidak lepas dari yang namanya kebahagiaan dan keburukan. Ada keadaan yang ketiga, Bapak Ibu. Selain dari hal itu, ya kadang dia senang, kadang dia nangis. Itu manusia seperti itu, Bapak Ibu. Tidak akan mungkin masa senang terus kita di atas, jabatan tinggi terus, gaji full terus. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa? Kalau orang itu yang maknanya, kalau orang itu apa namanya? Diberikan harta seluruhnya, kaya semuanya, la baghaw fil ard. Mereka akan berbuat apa? Melampaui batas. Lihat Qarun, lihat Firaun. Kita kadang yang di bawah ini yang uangnya kadang pas-pasan sama yang bawah itu kadang enak kali ya jadi banyak gitu. Padahal enggak, Bapak. Orang yang punya harta banyak tanggung jawabnya lebih banyak dan hisabnya pun akan lebih lama. Kita mungkin yang fulusnya apa namanya? Kalau UMR ke bawah sana beda hisab sama yang 10 juta dan seterusnya. Keadaan kaum muslimin tidak lepas dari dua, imma kebaikan, imma keburukan. Dan itu sudah diajarkan. Sekarang prakteknya gimana? Ketika orang dikasih rumah dan dikasih uang dan seterusnya, dia bersyukur atau tidak? Ya, bersyukur itu ya rukunnya yang pertama apa? Dia mengakui kenikmatan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid tentang syarah kitab Tauhid. Ya, kalau ada bukunya bisa dilihat. Itu disebutkan sama beliau ya rukun dari bersyukur dan rukun syukur. Yang pertama mengakui kenikmatan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua apa? Mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga apa? Menggunakan ya. Apa? Lupa mulu maaf ya. Baik. Jadi yang pertama itu mengakui kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Ibu? Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, menggunakan kenikmatan di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika salah satu di antara 3 rukun ini dilanggar, berarti dia belum bersyukur. Nah, kita lihat keadaan kita. Ya, kita sudah diberikan kenikmatan kesehatan, diberikan kenikmatan umur. Kita gunakan buat apa? Ya, apakah sibuk untuk mencari dunia, ataukah kita lebih memilih Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Sama seperti ini, hari Ahad mungkin sebagian kalau kita lihat di luar pada jalan-jalan pagi-pagi, tapi bapak-bapak ibu-ibu alhamdulillah yang mengorbankan itu semua lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang 2 itu. Kemudian hadis pula yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam At-Tirmidzi dan yang selain dari keduanya dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi sama masih berkata 3 hal tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak manusia itu pasti banyak melakukan kesalahan, dan yang sebaik-baik dari orang yang melakukan kesalahan itu apa? Bertaubat. Nah, ini halah yang ketiga, ya.
Tadi yang disebutkan oleh al-Imam, wa idza adzaba istighfar. Apabila dia melakukan dosa dia langsung istighfar. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu, tidak ada dari manusia melainkan dia telah melakukan dosa, baik itu umumnya kaum muslimin ataupun khusus ya enggak, ya asatidzah dan yang lainnya, mereka pun manusia. Kita tidak bisa menuntut kesempurnaan dari seseorang, tapi kita dituntut untuk terus dan terus memperbaiki, tidak pernah bosan. Ketika diingatkan ada ustaz lupa misalkan, kita lupa cepetan ustaz, diingetin. Itu namanya orang lupa. Baru kita masih begini. Ya. Ayo maaf. Ya sama seperti itu. Ya diingatkan nggak apa-apa, tentu dengan cara yang baik. Kalau itu benar, maka kita terima. Kalau itu salah, dijelaskan. Ini nggak tepat nasihatnya dan seterusnya. Misalkan. Jadi ketika orang itu diberikan nasihat, maka kita berusaha untuk menerima nasihat. Sebagian dari kita agak susah kalau masalah seperti ini. Ya afwan, kita demi menjelaskan ini harus jelas dalam setiap bidang. Ketika itu benar nasihatnya, maka kita terima. Apapun masalah absen, masalah job desk dan seterusnya. Ketika ada nasihat, maka kita mengkoreksi diri kita. Jangan mentang-mentang dia kan belum ngaji, lihat caranya masih isbat. Jangan seperti itu. Ada peremehan dalam hati itu tidak benar. Kata Nabi apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu apa? Seseorang menolak kebenaran dan seseorang meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Ketika dinasihati, ini nggak terima. Ya masalah adab dan seterusnya itu perkara yang lain. Ya ada perkara nasihat, ada cara penyampaian. Ini dua hal yang sama atau berbeda? Beda. Maksudnya gimana? Seseorang harus juga harus menyampaikan dengan cara yang baik. Seseorang juga harus menasihat. Tapi kalau misalkan satu kurang, misalkan, ya ini juga PR buat kita. Nggak pernah bosan kita mengoreksi diri kita. Baik, itu dia. Ilam arsyadakallahu bi ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kalau ada bukunya mungkin bisa dibaca kali ini bahasa Arabnya. Ya, kalau misalnya ada yang bahasa Arab bisa. Ada itu, Bang? Ada. Mungkin nanti bisa dibaca kali yang ada bukunya. Bahasa Arab. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a at-tahara. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fi at-tahara. Kama qala ta'ala ma kana lil musyrikeen ay ya'muru masajid Allah syahidina 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Baik. Ini fakrah yang kedua. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk melakukan ketaatan. Ya, jadi Syekh Muhammad ini sering di dalam buku-bukunya itu apa? Mendoakan orang yang membaca kitab. Ya. Makanya nggak tepat kalau beliau dituduh macam-macam, suka ini, suka A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z. Lihat kitabnya. Ini buktinya konkret. Kalau kita bicara masalah hukum, itu tuduhan dari jatuhnya. Ya, Syekh Muhammad kan sering kan, Bapak Ibu terdengar beliau begini orang beliau. Kita lihat dari kitabnya, Ilam arsyadakallah, ketahuilah semoga Allah memberikan hidayah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa kebaikan. Kok bisa beliau dituduh macam-macam? Kita lihat musannafnya, kitab-kitab beliau itu menyelisih. Al-Hanifiyah, sesungguhnya Al-Hanifiyah, apa itu Al-Hanifiyah? Nanti kita jelaskan. Adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mengikhlaskan baginya agama. Dan yang demikian Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh manusia, dan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Kita terjemahkan secara umum baru nanti secara terperinci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan apabila engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
telah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali bersamaan dengan tauhid. Sebagaimana sholat itu tidak dikatakan sholat melainkan bersama dengan toharah bersuci. Faidah apabila masuk kesyirikan di dalam ibadah, maka akan rusak ibadah tersebut. Sebagaimana sholat itu ya ada hadas ketika orang melakukan sholat, batal atau tidak? Batal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah pantas bagi orang-orang musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi orang-orang musyrik. Mereka menyaksikan diri-diri mereka itu orang-orang kafir. Mereka pun menyaksikannya. Dan mereka itu hapus amalan-amalannya, dan di dalam neraka mereka kekal. Di sini yang pertama tadi itu muallif mendoakan pembaca kitab beliau. Ini selalu coba kita praktekkan. Ya, ini kan secara teori ya Bapak, Ibu, praktek juga sih. Jadi ketika kita bergaul dengan tetangga dan selainnya, bagaimana cara dia itu bisa mengenal salaf ini? Bagaimana mereka itu bisa mengenal agama Islam yang mulia ini? Bagaimana? Itu cara kita. Ya tentu dengan sesuai ya tadi kita katakan, seorang dai berbeda tugasnya, seorang pelajar beda tugasnya, seorang jamaah ikhwan yang ini beda tugasnya. Ya kita doakan mereka ketika di hadapan, misalkan semoga Allah memberikan kebaikan. Tadi nanti ada apa? Simpati nanti. Oh itu yang dibilang cingkrang, jegotan, kemudian apa? Cadaran, itu nggak sama kayak yang diomongin orang-orang. Itu bisa menyingkap syubhat itu Bapak-bapak. Dan itu jangan diremehkan. Gitu. Kita doakan misalnya tetangga kita atau siapa, supaya hidayah ini masuk kepada dirinya. Gitu. Kita tanya, Pak, Ibu, gimana kabarnya? Gitu. Jangan kita cuek. Karena kita udah berjenggot, cingkrang, cadaran, udah nanya kiri kanan. Ini sebagian begini, kejadian memang. Dan sudah kadang saya ingatkan, jangan begitu. Sapa dong, kan biasanya kadang ibu-ibu misalkan atau akhwat, mentang-mentang dia nggak pakai jilbab, nggak disapa, cuek bebek. Bagaimana dia mau kenal? Itu tanggung jawabnya. Kan lingkungan dia, lingkungan dia. Ya ada yang dia misalkan rokok atau apa, salam kita kan, assalamualaikum. Kita tunjukkan bagaimana Islam itu mulia. Jangan kita balas keburukan dengan keburukan. Seperti itu. Sesungguhnya Al-Hanifiyah itu apa? Ya, condong kepada tauhid dan menyimpang dari kesyirikan. Ya, Al-Hanifiyah itu apa? Condong kepada tauhid dan berpaling kepada kesyirikan. Itu Al-Hanifiyah, ini istilah. Al-Hanifiyah itu istilah. Ya, dia condong kepada tauhid dan menyimpang dari kesyirikan. Dia nggak mau menjadi orang-orang yang musyrik, nggak mau melakukan kesyirikan. Itu namanya apa? Al-Hanifiyah. Dan ini adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan seluruh agama para nabi dan rasul. Ya, jadi kalau kita katakan ya semua agama itu apa? Islam. Nah, tapi nanti hati-hati, bisa masuk pemahaman apa? Liberal. Semua agama sama nanti. Wah, salah paham ini. Tidak memahami konteks ayat. Ya, ini salah pemahaman. Mungkin ketika lagi belajar dia nggak memperhatikan. Ini bisa seperti ini. Pemahaman itu kaum muslimin pemahamannya harus baik dan benar. Tidak cukup baik, tapi ini juga harus apa? Benar. Ya, semua agama itu Islam. Ya. Yang sebelumnya seperti Yahudi dan Nasrani itu pada zamannya siapa? Terkhusus pada zamannya siapa? Nabi Isa dan Nabi Musa. Ketika mereka mendakwahkan tauhid, itulah kaum muslimin pada zamannya. Tapi yang sekarang sama atau beda? Beda. Walaupun pengakuan mereka A, B, C dan seterusnya, Bapak Ibu, pengakuan itu tidak berguna dan tidak bermanfaat kalau tidak dibuktikan dengan amal soleh. Sama saya, kita salafi, tapi sebagian masih gibah, sebagian masih menggunakan
menyelewengkan harta yang bukan haknya, tidak memenuhi hak dan kewajiban. Gimana salaf seperti ini? Nggak benar ini seperti ini. Ya. Kita juga pribadi, kita cek dulu dalam rumah tangga. Dan mungkin ketika mengasih pemberian yang kecil saja, apakah kita sudah adil sama anak-anak kita? Yang satu dikasih. Nabi ketika ada seorang sahabat, saya mengasih dia doang, yang satunya nggak dikasih. Nabi nggak mau bersaksi. Itu nggak boleh seperti itu, nggak adil. Sahih, bapak ibu. Makanya kita dari mulai perkara-perkara yang kecil dulu. Jangan kita berbicara masalah kenegaraan, tapi rumah kita masih kosong dari baca Quran. Kita ngomong politik, tapi apa? Kita nggak pernah baca hadis. Kita ngomong A, B, C. Istri kita masih belum pakai hijab yang benar. Ya, kita harus fokus terhadap diri kita masing-masing dulu. Baru nanti orang lain. Baik, itu al-hanifiyah. Jadi kita banyak pembahasannya. Millah Ibrahim, itu agamanya Nabi Ibrahim. Itu apa sih? Agamanya Nabi Ibrahim. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikianlah Allah memerintahkan seluruh manusia, dan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Arti dari ibadah di sini artinya apa? Agar mereka mengesahkan aku. Karena ibadah itu tidak sah kecuali dengan ikhlas dan mutaba'ah. Ya. Kenapa dikatakan ibadah? Karena ibadah itu dibangun atas dasar dua. Yang pertama apa? Ikhlas, dan yang kedua mutaba'ah. Kalau seseorang tidak melakukan salah satu di antara keduanya, ya amalannya diterima atau tidak? Tidak. Ya, kita kerja di PT, pabrik dan seterusnya. Ada standarisasi nggak di sana, Bapak Ibu? Ada. Ini selevel pabrik. Dunia kita akan kecil. Ini agama, sebagian manusia heran. Kok amalan ada yang diterima, ada yang enggak? Kok dia bisa menghukumi amalan diterima dan tidak? Ini aneh namanya. Dia memahami perkara dunia itu mesti bagus dan sulit. Tapi kalau masalah agama, receh bagi dia. Ini tidak mengagungkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan. Ketika dia masalah pabrik aja ada standarisasi, maka bagaimana dengan amal soleh? Amal soleh ini memiliki standarisasi yang dibangun atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan lagi. Harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau disebutkan, ya bahkan di tafsir itu dijelaskan ketika Abdullah bin Abbas, ya setiap ada lafaz ibadah di dalam Al-Quran, maka maksudnya di dalamnya itu ada perintah untuk tauhid, ada perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Karena ibadah tidak lepas yang namanya dengan tauhid, mengikhlaskan. Nah, itu gimana caranya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah? Maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana sholat itu tidak dinamakan sholat kecuali dengan bersuci atau tohara. Nanti kias. Ya, kias juga termasuk dalil dari agama. Ya, ada yang menolak kias seperti Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau menolak kias, tapi tidak tepat. Ya, kias itu adalah dalil dari agama dan dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kesyirikan itu masuk ke dalam ibadah, maka akan rusak. Sebagaimana hadas itu terjadi pada sholat. Nah, kesyirikan itu akan menghapuskan amal. Tadi dalilnya surat At-Taubah ayat 17. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Mereka akan hapus amalannya dan mereka kekal di dalam neraka. Ketika seseorang menyekutukan Allah, ketika seseorang berbuat kufur, maka akan hapus amalannya. Ini kaidah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau riya, ya gimana kalau riya? Dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Al-Qaulul Mufid Rasyid fi Kitab Tauhid. Ya, kalau mau lihat perinciannya, permasalahan riya itu masuk di dalam ibadah ada perincian. Kalau dia di awal, maka akan hapus seluruhnya amalan.
dalam sholat niatnya ria, hapus semua. Ria itu syirik besar apa syirik kecil? Syirik kecil. Tapi kalau ria terus menerus di dalam semua ibadah menjadi syirik besar. Iya, mau keluar dari agama. Iya. Tapi ini secara umum, secara tafsir enggak kita seperti itu. Ada tawafur syurut wa tifaul mawani. Ya, ada syaratnya, kemudian ada penghalang-penghalang yang dia terhalang dari hukum tersebut. Itu dijelaskan. Ya, jadi ada istilah kita menghukumi secara umum dan kita menghukumi secara terperinci. Itu ada pembahasannya. Tidak mesti orang yang melakukan kekufuran dia langsung apa? Kafir pelakunya. Secara tafsir si A, si B. Tapi kita katakan orang musyrik tempatnya di mana? Neraka. Tapi kalau kita bilang nama si fulan melakukan kesyirikan, kita jatuhi hukum kafir atau tidak? Tidak bisa. Harus dilihat dulu apakah memenuhi syarat dan hilang penghalang-penghalang itu. Karena sebagian orang bermudah-mudah dalam masalah ini, menganggap ketika ada nusus, ada dalil, ada perkataan kafir, maka orang yang melakukan langsung kafir, langsung dihukumi. Kamu begini. Gak tepat. Hukum secara umum iya, hukum secara tafsir tidak, ada perincian. Seperti itu, Bapak, Ibu-ibu. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuha min al-khalidina fi an-nar. Arafta anna ahamma ma 'alayka ma'rifatu dhalik la'alla Allah an yukhlisaka min hadhihi asy-syabakah wa hiya syirku billah alladhi qala Allah ta'ala fi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Wa dhalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah ta'ala fi kitabih. Apabila engkau mengetahui bahwasanya kesyirikan kalau sudah tercampur dalam ibadah itu akan merusak ibadah dan akan menghapuskan amalan dan pelakunya itu menjadi kekal di mana? Neraka. Ketika seperti itu, apa yang kita lakukan? Anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Perkara yang terpenting adalah kita mengetahui apa itu kesyirikan, apa itu masalah tauhid, karena ini berkaitan tentang kebahagiaan seseorang di mana? Dunia dan akhirat. Kalau kita berbicara tauhid, pada asalnya itu berbicara tentang kebahagiaan dan kesengsaraan. Bukan berarti kita senang. Sebagian orang bilang kita dakwahnya senang mengkafirkan orang dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Kedustaan gitu. Atau seminimal-minimal dia tidak paham. Seminimal-minimal dia tidak paham. Dakwah tauhid ialah dakwah rahmah. Dakwah yang kasih sayang, benar-benar sayang. Kenapa? Karena Nabi selalu berdakwah tauhid dari awal sampai akhir. Bahkan di akhir-akhir Nabi bilang apa? La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, tempat ibadah. Supaya apa? Supaya kaum muslimin terhindar dari kesyirikan, yang mana kesyirikan ini sebab orang itu masuk ke dalam neraka. Berarti ketika kita mendakwahkan tauhid, berarti kita sayang tidak kepada kaum muslimin? Sayang, sangat sayang. Justru orang yang tidak pernah mendakwahkan tauhid, tidak pernah menjelaskan yang benar, tidak pernah menjelaskan yang salah, ada sesuatu, apa yang dia cari? Harta, tahta, dunia, wanita, tata sampai Z. Dan ini gak benar. Dan ini tidak benar. Yang merusak dakwah adalah orang-orang seperti ini. Kepentingan pribadi dibawa dia di dalam dakwah. La'allahu an yukhlisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan engkau, mensucikan engkau dari jeratan-jeratan kesyirikan, kata beliau. Nah, didoakan oleh beliau di sini. Ya. Mana yang menuduh beliau bahwasanya beliau itu suka A, B, C? Beliau di sini la'alla, semoga Allah membebaskan engkau, mensucikan engkau dari kesyirikan. Didoakan untuk apa? Biar hatinya bersih, biar tidak ada rasa hasad, dengki kepada kaum muslimin. Bagaimana orang mengajarkan
kita dikatain A, B, C, nggak benar. Tidak terbukti sama sekali. Wa yasyirku billah, itu adalah syabaka, itu jeratan itu apa? Syirik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila belum bertaubat. Kalau bertaubat diterima, tidak taubatnya diterima. Ya. Ini berkaitan tentang orang yang belum bertaubat dan dia mati di atas kesyirikan. Ya, salah paham. Di sini maksudnya seperti itu. Ya. Ketika kita lihat ayatnya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Umum kelihatannya. Cuma kalau kita lihat nas-nas yang lain, kalau di seorang hamba bertobat, apapun dosanya pasti akan Allah ampun. Dan ini rahmat dari Allah. Allah buka pintu lebar-lebar. Kalau mau lihat hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin banyak soal taubat ini. Ya, kitab Riyadhus Shalihin itu manfaat sekali Bapak Ibu. Untuk akhlak kita terbentuk, akhlak kaum muslimin. Ya, kita baca hadis-hadis di Riyadhus Shalihin. Ya, baca semampunya. Kalau ada syarahnya, baca syarahnya. Kalau sudah diterjemahkan. Kalau belum, ya mungkin sebagian asatidzah sudah ada yang bahas Riyadhus Shalihin. Nah, ini akhlak luar biasa. Terbentuk nanti dia. Seorang muslim akhlaknya mulia, rasa harap, akidah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan yang demikian, bagaimana caranya kita bisa terhindar dari kesyirikan? Dengan kita mengetahui 4 kaidah yang akan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Satu aja kita bahas ya, kaidah al-ula. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama. Sesungguhnya engkau akan mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang Allah perangi, orang-orang kafir yang, siapa tadi saya bilang? Allah ya. Sesungguhnya orang-orang kafir yang, sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya orang-orang kafir yang Rasulullah perangi. Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, yang Maha mengatur, yang Maha mengatur. Ya, engkau akan mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah SAW perangi, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan dan Maha mengatur. Dan sesungguhnya hal demikian tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Sesungguhnya hal yang demikian tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya adalah surat Yunus ayat 31. Dalilnya surat Yunus ayat 31. Dalilnya surat Yunus ayat 31. Baik, kita baca sekali lagi supaya kita paham dari awal. Kaidah yang pertama, kau akan mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah SAW perangi,
Mereka itu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan dan Maha mengatur, dan bahwasanya yang demikian atau sesungguhnya yang demikian itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Maksudnya apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Orang-orang kafir mereka mengakui bahwasanya Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Orang-orang kafir meyakini atau tidak? Meyakini. Orang-orang kafir meyakini enggak Allah yang menciptakan mereka? Meyakini. Nah, itu maksudnya. Orang-orang kafir pada zaman Nabi SAW itu mengakui, mengimani bahwasanya yang menciptakan mereka itu siapa? Allah, bukan patung, bukan penghuni-penghuni kubur. Mereka mengimani hal tersebut. Ya, ini namanya tauhid apa, Bapak Ibu? Rububiyah. Ya. Kalau kita menjelaskan masalah tauhid rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah. Itu yang paling mudah takrifnya. Selalu saya sampaikan yang takrif yang itu paling enak, dipahami paling mudah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu apa sih? Menciptakan, menghidupkan, memberikan rezeki, mengatur. Dan ini berkaitan tentang tauhid rububiyah. Ya, diimani oleh kaum musyrikin. Tapi apa? Yang menariknya, tapi tauhid rububiyah tidak memasukkan kaum musyrikin ini ke dalam apa? Islam. Ya, karena sebagian manusia, kita katakan sebagian manusia itu mencukupkan tauhid dengan tauhid rububiyah. Ini tidak benar. Tauhid, inti dari tauhid itu tauhid apa namanya? Uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam perbuatan hamba. Itu namanya tauhid uluhiyah. Takrif yang sangat mudah sekali. Mengesahkan Allah di dalam perbuatan hamba, itu tauhid uluhiyah. Perbuatan hamba apa sih? Yaitu ibadah. Ibadah sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu min aqwalin aw af'alin ya zahirah wa batinah. Masyaallah, barakallahu fikum. Ya, jadi ibadah itu apa? Nama yang mencakup apa-apa yang dicintai Allah dan apa-apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkataan ataupun perbuatan yang terlihat dan tidak terlihat. Jadi ibadah itu lebih luas. Jangan kita menganggap ibadah di masjid doang. Kita memberikan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal itu merupakan ibadah. Kita salam sama yang tidak dikenal. Nah, umumnya negeri kita itu kaum muslim. Kalau kelihatan ada salib, misalnya pakai salib, jadi salam. Salam. Ya, termasuk tanda-tanda hari kiamat itu apa? Seseorang tidak memberikan salam kecuali yang dia kenal. Yang kenal aja, yang nggak kenal afwan nanti. Gimana mau terbangun ukhuwah kaum muslimin seperti itu? Cuek, tidak pernah nanya. Satu ada yang sakit misalnya, kemana nggak datang misalnya. Tanya minimal tanya via WA misalkan. Jadi kita harus bangun juga, baik secara keyakinan dan secara akhlak. Ya, tidak hanya kita bahas akhlak, enggak. Tapi kita bahas tauhid juga di dalamnya bahas masalah akhlak. Karena terkait antara dakwah tauhid dengan dakwah akhlak itu satu, jangan pernah dipisahkan. Seakan-akan apa? Pemahaman sebagian orang tuh kalau orang udah dakwah tauhid udah maunya keras, tidak pernah mengajarkan kasih sayang, kasarnya ya. Jadi tidak benar. Dakwah tauhid itu dakwah kasih sayang. Ya. Dan kita mengajarkan akhlak di dalamnya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, tadi masalah tauhid uluhiyah, nyampe situ panjang sekali. Ya. Tauhid uluhiyah dan rububiyah. Nanti kita buka-buka lagi, kita murojaah lagi. Nah, kita tahu tuh, berarti orang musyrikin, orang-orang kufar Quraisy, mereka kaum muslimin apa kaum kufar? Bapak Ibu, kufar. Walaupun mereka meyakini tauhid rububiyah, selama mereka tidak beribadah kepada Allah, maka mereka orang kafir. Seperti itu kaidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, satu ayat saja kita baca,
Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa ma yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Ya, siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengurusi, yang mengatur seluruh perkara? Maka orang-orang kafir itu akan mengatakan apa? Allah. Katakanlah, kenapa engkau tidak bertakwa? Sudah mengakui yang menciptakan itu siapa? Allah. Yang memberikan rezeki itu siapa? Allah. Kok bisa mereka tidak beribadah kepada Allah? Faqul afala tattaqun. Maka di akhir-akhir Allah mengatakan, kenapa engkau tidak bertakwa? Sebesar-besar takwa ialah apa? Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ya, kalau ada kaum muslimin sebagian mereka mengaku bertakwa, kita lihat perbuatannya. Apakah dia mengesahkan Allah? Apakah dia meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa mereka meminta-minta kepada manusia? Nah, meminta-minta kepada manusia kehinaan. Kehinaan. Baik. Ini kaidah yang keberapa? Pertama. Baik. Mungkin sekian. Ya. Cukup ya. Nanti kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.